Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa harga barang bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat? Misalnya hari ini kamu beli cabai sekilo 40.000, tapi seminggu kemudian harganya bisa melonjak jadi 80.000, atau sebaliknya, turun drastis. Nah, disitulah kita bicara soal fleksibilitas harga. Fleksibilitas harga adalah seberapa cepat dan seberapa besar harga suatu barang bisa berubah sebagai respon terhadap kondisi pasar. Dalam dunia ekonomi, ini penting banget karena harga adalah sinyal dan sebagai penanda apa yang sedang terjadi di pasar. Misalnya gini, saat panen raya, pasokan beras melimpah karena barang banyak, sementara permintaannya segitu-segitu aja, harganya jadi turun. Tapi ketika musim paceklik datang, stok beras menipis, permintaan tetap tinggi, dan akhirnya harga naik. Ini contoh klasik dari harga yang fleksibel. Tapi, fleksibilitas harga gak cuma dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan aja. Ada juga faktor biaya produksi, kebijakan pemerintah, bahkan ekspektasi konsumen. Contohnya, menjelang lebaran, orang-orang biasanya belanja lebih banyak. Produsen dan pedagang tahu ini, jadi mereka naikin harga karena tahu barangnya tetap bakal laku. Nah, gak semua barang punya fleksibilitas harga yang sama. Barang-barang kebutuhan pokok kayak beras, minyak, telur, kadang harganya dijaga tetap oleh pemerintah, biar tidak membebani rakyat. Ini disebut juga harga yang kaku atau rigid. Sementara barang lain, kayak tiket, harga sewa kos-kosan, bahkan kopi kekinian, itu bisa sangat fleksibel. Bisa naik dan bisa turun tergantung dengan kondisinya. Fleksibilitas harga juga mempengaruhi seberapa cepat pasar bisa menyesuaikan diri. Kalau harga terlalu kaku, bisa jadi kelangkaan atau penumpukan barang. Tapi kalau harga fleksibel, pasar bisa lebih cepat menemukan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Akhirnya, memahami fleksibilitas harga bikin kita lebih peka terhadap perubahan di sekitar. Kita jadi tahu kapan saatnya beli dan kapan sebaiknya nunggu. Dan untuk pelaku usaha, ini jadi alat penting untuk strategi menetapkan harga yang adaptif dan cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan ya. Gimana caranya tahu kalau barang ini elastis atau tidak? Gini deh, bayangin kalau kamu punya kedai kopi. Suatu hari, kamu naikin harga kopi dari 20.000 jadi 25.000. Yang awalnya terjual 100 gelas per hari, tapi setelah harga naik, yang terjual cuma 80 gelas. Nah, di sini kan kamu mulai berpikir ya, seberapa sensitif sih pembeli terhadap perubahan harga ini? Jawabannya bisa kamu dapat dengan menghitung yang namanya elastisitas harga permintaan. Secara sederhana, elastisitas ini ngasih tahu kita, kalau harga berubah, seberapa besar permintaan juga akan ikut berubah. Caranya gampang, kamu tinggal lihat aja persentase perubahan jumlah yang diminta dan persentase perubahan harga, lalu kamu bagi. Dalam kasus tadi, harga naik dari 20.000 ke 25.000. Itu artinya naik 25%, sementara penjualan turun dari 100 jadi 80 gelas, berarti turun 20%. Nah, dari situ kita tinggal masukin aja ke rumus elastisitas. Tadi yang pertama berarti minus 20% dibagi 25%, sama dengan minus 0,8. Oke, tanda minus yang ada di angka 0,8 ini, itu nunjukin arah perubahannya. Kayak kasus ini adalah permintaan turun ketika harganya naik. Tapi yang lebih penting dari nilai ini sebenarnya 0,8-nya, yaitu nilai mutlaknya. Artinya, permintaan kopi ini tidak elastis atau inelastis. Orang tetap beli walaupun harganya naik, meskipun jumlahnya sedikit berkurang. Nah, kalau nanti nilai hasilnya itu di atas 1, itu artinya barang ini elastis. Harga naik dikit aja, orang langsung nggak mau beli. Tapi kalau nilainya masih di bawah 1, berarti masih aman. Pembeli nggak terlalu sensitif dengan perubahan harga yang naik. Nah, dengan tahu seberapa elastis produk kamu bisa ambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Misalnya, apakah aman ya naikin harga, atau lebih baik jual banyak dengan harga tetap? Prinsip ini bisa kamu pakai juga buat semua barang atau jasa. Misalnya cabai di pasar, tiket bioskop, sampai harga masuk dan bulanan sekolah. Kalau kamu suka dengan konten-konten yang aku sampaikan, silahkan klik like dan subscribe. Tapi kalau kiranya penjelasan ini kurang lengkap, kalian bisa komentar ya. Terima kasih.